Shalom, puji Tuhan, jumpa kembali di dalam channel Eli Salat. Saudaraku, saya akan membagi sharing kebenaran firman Tuhan saat ini, karena firman itu adalah suatu kekuatan kita. Firman itu adalah terang buat jalan kita. Kalau tidak ada firman Tuhan, pastinya hidup kita nggak jelas, saudara, ya. Kita nggak tahu, bingung apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang harus dicerna, apa yang harus dijalankan hari-hari bersama Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Tetapi ketika kita terus membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi kita terus bersekutu dengan Tuhan, berdoa, minta bimbingan Tuhan, maka Dia Allah yang sumber segala-galanya akan memberikannya kepada kita, asal kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan simple saja, singkat saja, dan ini sangat mengena dalam hidup kita sehari-hari, ya. Karena segala sesuatu yang keluar di dalam diri kita itu terpancar dari hati. Dari hati itu terpancar satu kehidupan. Ya, kalau di dalam duniawi ini inner beauty, ya. Saudaraku, Pengkhotbah 10 ayat yang kedua ini sangat luar biasa, saudara, ya. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Nah, saudara tinggal pilih mau ke kanan atau ke kiri, saudara, ya. Biasanya saudara makan tangan kanan, melakukan sesuatu semuanya dengan tangan kanan. Artinya saudara melakukan sesuatu tangan kanan itu suatu perbuatan yang baik. Kalau kita ngasih berkas, ngasih uang, atau ngasih sesuatu lah dengan tangan kiri, itu rasanya gimana ya, saudara, ya? Mungkin di sisi lain menilai nggak sopan loh, kurang ajar, dan sebagainya. Ya, ini di luar orang yang cedal ya, saudara, ya. Tetapi umumnya orang itu selalu memberikan yang terbaik itu tangan yang kanan, bukan tangan yang kiri. Nah, saudara, firman Tuhan berkata hati orang berhikmat menuju ke kanan. Jadi saudara, setiap apa yang kita kerjakan, hati kita kalau penuh dengan hikmat Tuhan, pasti kita melakukannya yang baik, saudara, ya. Nggak melenceng hati kita, nggak melenceng pikiran kita, ya, saudara. Tetap kita menuju sesuatu yang baik. Nah, hati orang bodoh adalah ke kiri. Dalam arti di sini, setiap tindak tanduk yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita kerjakan, itu namanya kita bodoh, saudara. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita, ya. Kita nggak berhikmat. Nah, saudara tinggal pilih mau jadi orang bodoh atau orang yang berhikmat. Kalau saudara mau jadi orang yang berhikmat, lakukan segala sesuatu yang baik. Seperti kita memberikan segala sesuatu dengan tangan kanan kita. Nah, kalau saudara mau disebut orang yang bodoh, lakukannya dengan tangan yang kiri. Dan artinya, saudara, segala apa yang keluar di dalam hati kita, kita harus selalu memancarkan kebaikan, nih, saudara. Ya, hal-hal yang positif, yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, saudara, kita harus melakukan segala sesuatu, kita benerin dulu nih diri kita. Hati kita harus kita bereskan dulu, saudara. Salah satu penyebab mengapa kita sulit atau malas berdoa dan tidak menyukai doa, yaitu hati kita, saudara. Karena ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Ya, hati kita penuh dengan kedengkian, ya, penuh dengan kejahatan, kemunafikan. Segala sesuatu terpancar dari hati kita, sehingga orang juga dapat melihat bagaimana keadaan kita, saudara. Saudaraku, saudara-saudara yang kekasih, jika kita, hati kita tidak menuduh kepada kita, maka kita mempunyai kebenaran atau keberanian percaya untuk mendekati Allah. 1 Yohanes 3 ayat 21. Tanpa pemberesan,
tanpa pembenahan dosa, hati nurani kita akan dipenuhi dengan tuduhan-tuduhan. Jadi kita harus bereskan dulu hati kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita sudah bereskan hati kita, otomatis kita beradaptasi dengan orang lain. Itu akan sesuai hati kita. Kalau hati kita udah timbul jahat, ya kita melakukannya dengan jahat. Tapi kalau hati kita udah diberesin dulu, kita akan mengeluarkan kata-kata yang selalu positif, jadi berkat bagi banyak orang, ya kan? Gitu. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita, saudara, ya, pada ayat ini supaya kita membereskan hati lebih dahulu. Bila ada sesuatu antara kita dengan sesama kita, maka berkat Tuhan tidak akan terhambat, saudara. Ya, berkat Tuhan akan tercurah, mengalir di dalam kehidupan kita kalau kita selalu menjaga hati kita, supaya kita hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.